Halo, sekarang saya akan menjelaskan cara pengukuran arus. Ya, pada segmen kedua saya akan menjelaskan bagaimana kita dapat melakukan pengukuran arus. Di sini, pengukuran arus yang akan saya jelaskan adalah pengukuran arus dengan instrumen mekanik. Ya, bagaimana kita dapat menentukan atau menghitung arus yang ada di permukaan laut? Kalau kita bisa lihat di gambar ini, arus dapat terlihat sangat dinamis. Misalnya yang ada di teluk seperti ini, gitu ya. Juga secara global, yaitu tetap berputar dan juga berpindah dari satu posisi ke posisi yang lain secara dinamis. Ya, arus itu sendiri, seperti yang dijelaskan oleh UTHO, itu didefinisikan sebagai aliran air yang terus berlanjut dari waktu ke waktu dan dari satu posisi ke posisi yang lain. Faktor-faktor pembentuk arus itu ada banyak. Gaya gravitasi, ada rotasi bumi, ada angin, ada perbedaan densitas, salinitas dan sifat air, atau ya ini sendiri ya, bentuk dari landscape bumi itu sendiri. Kemudian arus itu juga dapat diklasifikasikan menjadi arus di permukaan laut dan arus di perairan, di dalam perairan, dan pembentuknya juga ada banyak. Cara pengukuran arus yang umum digunakan ada tipe, ada beberapa metode. Yang pertama adalah metode Lagrangian. Ini digunakan dengan menghitung berdasarkan relatif perpindahan suatu posisi instrumen. Misalnya di sini menggunakan buoy. Buoy itu adalah alat pelampung seperti pelampung ditempatkan di suatu perairan. Dia akan berpindah mengikuti arus yang ada. Jadi misalnya itu akan menggeser alat tersebut ke arah dari nomor 1 ke nomor 2, kemudian sampai nomor 4, sampai ke sini pada akhirnya. Di sini kita akan punya waktu dan juga akan punya posisi. Pertama adalah posisi, kemudian akan ada waktu. Dari situ maka kita akan punya kecepatan, punya velocity ya. Berdasarkan perpindahan dari posisi, misalnya dari satu ke dua, seberapa lama, seberapa relatif waktunya gitu ya. Dan jika kita punya data ukuran jarak juga, karena dari posisi bisa punya jarak ya, pada akhirnya bisa punya jarak, maka kita pada akhirnya akan punya speed, akan punya cepat. Ya, kalau zaman dulu itu digunakan dengan pengukurannya dengan meletakkan misalnya apung bisa berupa sponge ataupun plastik ataupun kayu yang dicatat waktu perpindahannya dan diukur perbedaan posisinya berdasarkan alat ukur posisi dari pasisir, misalnya dengan alat teodolit untuk mendeteksi perpindahan dari objek tersebut. Prinsipnya sama, yaitu mengukur perpindahan posisi yang relatif terhadap waktu yang dicatat. Sehingga kita bisa mendapatkan itu tadi ya, kecepatan dari arus dan juga arah dari arus tersebut karena posisi dapat menentukan arusnya. Kemudian yang kedua adalah Eulerian method. Nah, metode ini prinsip penggunaan instrumen yang menggunakan metode ini adalah menghitung atau mengukur arus berdasarkan air yang mengenai propeller. Propeller di sini baling-baling gitu ya, baling-baling pada lokasi yang tetap. Kalau tadi di Lagrangian itu posisinya berubah-ubah, kalau Eulerian ini posisinya tetap. Sehingga kita bisa mendapatkan time series di lokasi tersebut kira-kira arusnya seberapa kuat ya pada waktu pertama dan waktu kedua, berubah atau tidak, dan lain-lain. Ya, biasanya yang paling umum digunakan adalah dengan menggunakan rotor barometer atau RCM.
Ya, RCM ini biasanya ada dua komponen yang penting, yaitu adalah baling-baling, ya, propeller, dan juga sayap, ya, sayap ini pin untuk menentukan bagaimana arah dari propeller tersebut menuju, dan juga ada ini, ada gimbal, seperti gimbal untuk dia dapat karena akan ada arus yang mengalir yang menuju si instrumen ini, maka instrumen ini akan berpindah-pindah. Berpindah-pindahnya biasanya sekitar 40 derajat, ya. Jadi gimbal ini akan mengkompensasi perpindahan apa sekitar 40 derajat. Jadi selain mendapatkan kekuatan arus pada suatu posisi, alat ini juga akan berguna untuk mendapatkan itu tadi, ya, arah dari arus tersebut. Arahnya kemana gitu, ya, posisi pada suatu waktu. Tapi ini akan bermasalah karena ini prinsip penentuan arahnya itu berdasarkan medan magnet arah utara. Nah, kalau ditempatkan di kutub utara, dekat utara, misalnya di Arktik, ya, otomatis ini akan salah eh, karena akan adanya kesalahan bacaan terhadap relatif ini, ya, medan magnet utara itu sendiri. Baik, itu untuk segmen kedua. Kita lanjut ke segmen berikutnya.